Perkenalkan, nama saya Asri Kurniati Situmorang dengan NIM 210906038. Saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik dari salah satu tokoh, yaitu Ayatollah Ruhollah Khomeini. Nah, dari pemikiran politik beliau itu yang sangat banyak, saya mengambil salah satu, yaitu tentang anti-imperialisme. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang pemikiran politik beliau, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kehidupan dari Ayatollah Ruhollah Khomeini. Nah, nama lengkap beliau adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini yang hidup pada tahun 1902 sampai 1989. Jadi, beliau adalah seorang pemimpin agama dan politik yang memainkan peran penting dalam revolusi Iran pada tahun 1979. Nah, beliau sendiri merupakan seorang ulama Syiah yang dihormati dan memiliki pengikut yang luas di kalangan umat Islam di Iran dan di seluruh dunia. Jadi, salah satu poin penting dalam pemikiran politik beliau itu adalah anti-imperialisme. Jadi, beliau sangat menentang campur tangan dan pengaruh negara-negara Barat, terutama negara Amerika Serikat. Jadi, di dalam negeri Iran dan wilayah Timur Tengah pada umumnya. Jadi, dia sangat menolak pengaruh tersebut hadir di negerinya, yaitu negara Iran. Nah, Khomeini itu menganggap bahwa imperialisme Barat itu sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan keberlanjutan Islam sendiri. Nah, beliau juga percaya bahwa imperialisme Barat, terutama Amerika Serikat, itu menggunakan kekuatan ekonomi, militer, dan politik untuk memanipulasi dan mengendalikan negara-negara Muslim. Di antaranya, salah satunya adalah negara Iran sendiri. Jadi, Khomeini mengkritik kerjasama pemerintah Shah Muhammad Reza Pahlavi dengan Amerika Serikat dan menuduhnya sebagai boneka imperialisme Barat yang menjalankan kebijakan yang merugikan rakyat Iran sendiri. Selanjutnya, Khomeini juga menolak kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut beliau, kapitalisme itu sebagai bentuk eksploitasi yang menguntungkan kelompok elit, sehingga mengabaikan kebutuhan dan kesejahteraan rakyat biasa. Selanjutnya, sebagai ganti dari prinsip tadi, Khomeini mempromosikan konsep ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan kepentingan umum. Selanjutnya, dalam pemikirannya tentang anti-imperialisme, Khomeini juga mendukung perjuangan bangsa Palestina melawan penduduk Israel. Jadi, dia juga menegaskan bahwa konflik Israel dan Palestina adalah pertempuran antara imperialisme dan gerakan pembebasan. Jadi, Khomeini sendiri menganggap penjajahan Israel sebagai hasil campur tangan Barat di Timur Tengah dan ia meminta umat Islam untuk bersatu melawan imperialisme dan mendukung perjuangan Palestina sendiri. Selanjutnya, dari pemikiran beliau tentang politik Islam anti-imperialisme ini, dan menegaskan tentang penolakan terhadap pengaruh Barat secara luas berpengaruh dalam revolusi Iran. Jadi, membentuk sistem politik negara itu setelah revolusi. Jadi, Khomeini itu mendirikan sistem reokrasi dengan pemimpin tertinggi, yaitu rahbar, yang menggabungkan kekuasaan politik dan otoritas agama. Pandangannya tentang anti-imperialisme terus mempengaruhi kebijakan luar negeri Iran sampai saat ini, termasuk sikap keras Iran terhadap Amerika Serikat dan peran aktifnya dalam politik regional Timur Tengah. Selanjutnya, beberapa poin-poin penting dalam pemikiran politik anti-imperialisme dari Khomeini sendiri. Yang pertama itu ada penolakan terhadap campur tangan asing. Maksud dari poin ini adalah Ayatollah Khomeini menentang campur tangan dan intervensi asing dalam negeri Iran. Ia percaya bahwa negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, merupakan upaya untuk menguasai sumber daya dan mempengaruhi kebijakan dalam negeri Iran. Beliau juga memandang campur tangan tersebut sebagai bentuk imperialisme dan merusak kedaulatan dan kemerdekaan Iran. Selanjutnya, poin yang kedua, penentangan terhadap pemerintah Shah. Ayatollah Khomeini sendiri secara khusus menentang pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlavi yang didukung oleh Amerika Serikat. Ia sangat mengecam kebijakan-kebijakan pemerintahan Shah yang dianggapnya korup, otoriter, dan pro-Barat. Khomeini juga menyebut pemerintah Shah sebagai rezim
boneka yang melaksanakan kepentingan imperialisme barat di Iran. Poin yang ketiga yaitu kritik terhadap perjanjian capitulation. Jadi Ayatollah Khomeini sendiri secara tegas menentang perjanjian capitulation yang memberikan imunitas hukum bagi warga negara barat di Iran. Ia melihat bahwa perjanjian ini sebagai simbol dominasi dan kontrol asing terhadap Iran. Jadi Khomeini mendesak untuk mencabut perjanjian tersebut dan mengembalikan kedaulatan hukum negara kepada rakyat Iran. Kritik yang keempat yaitu tentang solidaritas dan gerakan pembebasan nasional. Jadi Ayatollah Khomeini sendiri menyatakan solidaritas dan dukungannya terhadap gerakan pembebasan nasional di berbagai negara, terutama pada negara-negara Muslim yang berjuang melawan penjajahan seperti Palestina dan yang melawan Israel. Jadi Khomeini melihat perjuangan ini sebagai bagian dari perlawanan terhadap imperialisme dan menganggapnya sebagai tugas umat Islam untuk mendukung gerakan tersebut. Selanjutnya poin yang terakhir yaitu tentang penentangan terhadap kehadiran militer asing di Timur Tengah. Jadi Ayatollah Khomeini juga menolak kehadiran militer asing, terutama Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah. Ia menganggap bahwa keberadaan militer asing sebagai ancaman terhadap stabilitas dan kedaulatan negara-negara Muslim di wilayah tersebut. Jadi Khomeini juga menyerukan persatuan antara negara-negara Muslim untuk melawan imperialisme Barat dan mengusir kehadiran militer asing. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemikiran politik Islam Ayatollah Khomeini tentang anti-imperialisme ini merupakan salah satu pilar utama dalam ideologi revolusi Iran. Nah, pandangan ini berpengaruh dalam pembentukan negara Islam di Iran dan membentuk kebijakan luar negeri Iran yang berfokus pada melawan dominasi asing dan mendukung gerakan pembebasan nasional di seluruh dunia. Nah, sekian penjelasan tentang pemikiran politik Islam dari Ayatollah Khomeini tentang anti-imperialisme. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.